Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di sini Antifon tidak melayang, hanya dengan ayunan tangannya. Jadi itu yang namanya dewa. Hoho, sepertinya kau cukup beruntung ya. Aku malah khawatir kalau aku sudah menghabisimu duluan. Nah, di sini karena beda bahasa, si Antifon tidak mengerti percakapan dari Luli dan sama sebaliknya. Dalam hati Luli, oh iya aku lupa. Kalau makhluk hidup yang ada dalam dunia mikroskopis nomor 1 tidak bisa mengerti bahasaku. Jadi yang aku lakukan ini sama aja bicara sendiri. Dia mencoba berbicara padaku. Jadi itu bahasa dewa. Kau mau menghabisiku ya? Bahkan meski aku mokat sekalipun, kau tidak akan bisa mengubah kepercayaanku. Mengambil waktu kami itu adalah tindakan yang salah. Meskipun aku berdiri di depan dewa, aku tidak akan menerima nasib menyedihkan seperti ini. Buka matamu, dasar dewa bodoh. Apa nggak cukup bagimu merusak dunia ini? Dunia ini membutuhkan tatanan baru. Meskipun aku tidak bisa mendengar apa yang kau katakan, aku bisa menebak apa maksudmu. Luli berkata, sayangnya di dunia yang kau tempati ini tidak boleh ada pemberontakan. Aku punya segala kuasa atas dunia ini. Rasa seperti organ dalamku terkoyak-koyak. Dan di sini ada air lagi tuh yang muncul ya. Karena dewa tetaplah dewa. Dan siapapun yang berani menentang para perwakilan dewa akan mendapat murka dewa. Idi, muncul ada sayap. Kiamat yang berupa banjir bandang ini berlangsung selama berbulan-bulan. Mungkin ini diambil referensinya, mungkin dari Nuh kali ya. Nuh yang itu loh, yang tsunami terus pakai kapal gede itu mungkin. Dan hanya ada sedikit orang yang selamat. Mereka adalah orang yang berhasil melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Dibanding dengan kehidupan mereka sebelumnya yang damai dan sejahtera, saat ini mereka hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Dan si pelaku yang menyebabkan semua bencana yang terjadi udah berhenti, nggak ada apa-apa. Apa namanya? Strip, langsung dipotong percakapannya. Dan di sini Luli menghampiri si Antifon. Dewa pencipta lu, dewa lu, kenapa kau tidak menghabisiku? Dan di sini sekarang kita lihat ya, ada sekumpulan orang yang lagi berkumpul di sini, memegang kapak dan bersiap-siap untuk menyerang. Hei, suara apa itu? Apa ini tanda-tanda gempa bumi susulan? Hei, aku menemukannya. Si Breng itu, dia ada di pantai lagi. Pendosa yang menyebabkan semua ini terjadi. Akhirnya kita menemukannya. Seseorang berkata, oh itu bisa nggak kalau kita jangan pergi ke sana? Monster terbang itu masih ada di langit. Dan menurutku, suara tadi juga bukan pertanda gempa bumi alami. Orang yang kirim membalas, terus apa masalahnya Tuan Mur? Apa kau takut Tuan Mur merespon, bukan begitu. Kita aja hampir nggak bisa bertahan hidup. Gimana? Kalau begitu pikirkan lagi, anak dan istrimu, siapa yang mereka panggil sewaktu kematian datang? Siapa pelaku yang membuat semua bencana ini terjadi? Ini semua terjadi karena sejabingan tercerahkan itu mengolok-olok dewa kita. Dia sudah membuat dewa lu murka. Jadi dewa mengirimkan monster yang sudah dia kurung di neraka ke tempat kita. Semua antek-anteknya hanyut tertelan tsunami. Sekarang waktunya untuk kita membahaskan dendam. Aku setuju, seharusnya orang itu kaya kan? Karena dia belum juga mati kelaparan meskipun hidup sendiri selama berbulan-bulan. Aku yakin dia pasti bersembunyi dan menyembunyikan perbekalan yang banyak. Itu malah terlihat seperti terserahlah. Kita hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya kita miliki. Mereka pun berada di sebuah pulau yang agak tinggi ya, di atas lautan tsunami-nya. Ombaknya semakin kuat. Bagaimana kalau tempat ini terendam nanti? Meski aku akan mokat, aku harus menguliti si jabingan itu dulu. Si botak berkata, lihat, dia di sana. Tiba-tiba si Antifon berteriak, gue udah lama gak teriak begitu. Soalnya gue takut tetangga gue ngamuk-ngamuk. Hei, orang itu, apa otaknya sudah terganggu? Hei, bertingkah misterius adalah salah satu trik lamanya. Mungkin orang itu sudah menyadari keberadaan kita. Akan aku habisi dia sekarang. Terus mereka perlahan-lahan jalan. Tiba-tiba muncul si Luli. Dewa lu, saya mengaku kesalahan saya.
Saya adalah orang yang merugikan dunia ini. Saya siap memberikan seluruh waktu saya. Jadi saya mohon redakan amarah Anda. Tolong hentikan semua ini. Dan akhirnya Luli pun berhenti. Luli berkata, "Oh tua, sepertinya kita harus mengakhiri semuanya. Urusanku di sini udah selesai." Hah? Baik, cepat. Aktifkan matahari buatannya. Turunkan level airnya. Tuan, Anda sudah membuat pilihan yang sangat bijak. Nggak ada lain kali. Dan akhirnya bencananya pun berakhir. Karena bencana besar, seluruh benua yang ada di dunia mikroskopis mengalami kerusakan serius. Tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya menyebabkan banyak nyawa melayang. Dari penduduk asli yang sebelumnya berjumlah lebih dari 1,4 juta, sekarang tersisa 2.000 orang. Peradaban kembali ke zaman suku. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk, jika dunia mikroskopis ingin mencapai kembali populasi lebih dari 1 juta orang, akan memakan waktu 200 tahun atau sekitar 40 hari di dunia nyata. Seluruh peradaban akan pulih hanya dalam waktu 40 hari. Kalau dipikir-pikir lucu juga. Seluruh peradaban akan pulih hanya dalam waktu 40 hari. Kalau dipikir-pikir lucu juga. Aku penasaran, apa keturunan mereka akan mengingat ketakutan yang terjadi di masa lalu? Lagi pula manusia memang sering lupa. Sekarang kita balik nih ke dunia mikroskopis nomor 1, dimana di sini ada sebuah patung besar dibikin ya. Hey, emangnya dewa pencipta lalu itu terlihat seperti ini ya? Seorang menjawab, ya kurang lebih begitulah yang tertulis dalam sejarah. Gambaran ini berasal dari zaman Raja Atika. Jadi kita nggak bisa mencari tahu apa ini nyata atau enggak. Hey, anak muda, jangan mengolok-olok Dewa Lu kalau kau tidak mau melihat murkanya. Dewa Lu kita adalah keberadaan yang nyata. Paman, orang ini siapa? Aku dengar kalau orang itu adalah seorang pendosa. Orang itu adalah penyebab Dewa Lu menurunkan bencana surgawi pada kita. Padahal saat itu kehidupan nenek moyang kita jauh lebih nyaman. Kalau dari cerita kakekku sih gitu. Apa? Kok dia masih hidup? Kenapa dia membiarkan orang yang sudah berdosa itu hidup? Terkadang kehidupan lebih menyakitkan daripada kematian. Dan di sini si Antifon naik lagi nih ke atas nih, di mana tuh ada batu tuh, mungkin kayak ini kayak bentukannya Tuan Lu nih. Ada mata-matanya tuh, dan juga ranting kayunya, mungkin tentakelnya. Dewa Lu yang agung, sampai saat ini pun saya tidak bisa melupakan wujud Anda. Jadi saya mohon, berkatilah kami dan lindungi tanah ini. Saya, Antifon, bersedia menerima kutukan abadi ini. Sekarang kita kembali ke dalam office atau kantor. Di sini Robert nangis-nangis. Tuan akan menghukum kalian semua. Dasar kalian mengganggu. Nggak bisa dimaafkan, Tuan. Seseorang menggangguku. Peng Hao, si hijab dengan ember itu, dia memberitahu yang lain kalau saya punya komputer kuantum. Orang tua Babyface itu setiap hari mendatangi bayiku. Mereka bahkan memaksaku untuk menggoreng mie. Tuan tahu kan, burger dan keripik adalah semangat sejati dari lab, Tuan. Tuan harus mencari keadilan untuk saya. Oke, aku akan melihatnya. Lalu akhirnya di sini ada seseorang nih di komputernya si Robert. Robert berkata, yang lain kemana? Padahal beberapa saat yang lalu mereka masih di sini. Oh, mereka keluar membeli mie goreng. Mereka bilang makanan yang kau punya di sini rasanya nggak enak. Hei, pergilah dari tempat itu. Itu singgahsanaku. Luli berkata, Tesla, apa yang kau lakukan di sini? Saya hanya meminjam internet. Ngomong-ngomong, Tuan, saya menemukan sesuatu yang menarik. Kemarin ada gempa kecil di provinsi Q. Setelah melalui beberapa perhitungan, saya menemukan bahwa gelombang seismik telah mengubah mantel bumi secara tiba-tiba, sekitar 660 km di bawah tanah. Apakah Anda melihat tempat di mana bayangannya tumpang tindih? Itu artinya tempat ini mungkin tidak semulus yang orang-orang pikirkan, dan juga gelombangnya sangat kasar, semacam pegunungan. Anda mengerti maksud saya kan? Robert berkata, Hei, apa bisa kau berbicara bahasa manusia? Kau tidak diizinkan bersikap misterius di labku. Maksud saya adalah anak-anak zaman sekarang sedang terfokus pada sisi gelap bulan. Padahal faktanya, rahasia yang sebenarnya mungkin bersembunyi di bawah kaki kita. Mungkin aja ada semacam dunia bawah tanah yang tersembunyi di bawah kerak bumi. Dan akhirnya semua orang pun dikumpulkan. Berdasarkan data dari gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia dalam 10 tahun terakhir, serta perhitungan yang dibuat oleh semua orang di sini, di dalam kawasan ini terdapat tempat dengan formasi gundukan yang bahkan lebih besar dari Gunung Everest. Lebih tepatnya, ketebalan bawah tanah di daerah ini tidak merata. Jika kita bisa membuktikan secara faktual, kita akan menemukan dunia bawah tanah, penemuan yang akan berdampak besar seperti Columbus yang menemukan dunia baru. BTW Christopher Columbus ya, penemu benua Amerika. Tiba-tiba Nyonya tuh berkata, namun berdasar pada jurnal ilmiah
yang diterbitkan saat ini, nggak ada bukti konklusif kalau bumi itu berongga. Menurut penelitian ilmiah terkini di bidang fisika dan geologi, diyakini kalau bumi memiliki inti dalam yang padat dengan inti luar yang cair dan terbuat dari batuan cair. Dan bahkan mantel yang diyakini terbuat dari bebatuan memiliki suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Biologi zaman sekarang menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan yang dapat bertahan dalam suhu seperti itu. Apalagi seperti katamu, dunia baru. Kau luar biasa. Sungguh pertanyaan yang menakjubkan. Tuh kecil, aku sempat bertanya-tanya kenapa semua orang di sini memanggilmu vas bunga kosong. Aku tidak menyangka ternyata keahlianmu benar-benar luas. Garis kecil, kerja bagus. Hei, aku nggak bilang begitu. Bukan aku. Iya, dasar tukang oceh. Bukannya kau sendiri yang berpikiran begitu. Kembali ke topik tentang keraguanmu. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali orang yang mengaku telah menyaksikan atau bahkan jatuh ke dunia bawah tanah. Tapi karena kesaksian mereka berbeda-beda dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung, mereka hanya diperlakukan sebagai rumor dan cerita aja. Akan tetapi, jika kita melihat legenda yang diwariskan dari zaman kuno dan data yang kami laporkan, legenda Shambhala dan sistem gua bawah tanah besar yang membentang beberapa kilometer yang telah ditemukan, semuanya merujuk pada satu kesimpulan, yaitu keberadaan bumi yang berongga. Tentu saja, kepercayaan semacam itu belum diakui oleh komunitas ilmiah arus utama. BTW, konon katanya, kerajaan Shambhala ini terletak di suatu tempat di Tibet, di antara puncak-puncak bersalju Himalaya dan lembah-lembah yang terpencil. Seperti bagaimana listrik dianggap sihir pembunuh manusia saat itu. Luli berkata, Gurutu, aku tahu kalau kau mau berdebat dengan fakta. Tapi orang seperti Tesla, jenius dengan beberapa sekrup yang sudah longgar atau loose screw. Pasti dia terdengar seperti orang gila bagimu. Benar kan? Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Jangan khawatir, aku juga berpikiran sama. Pria itu emang benar-benar gila. Tesla berkata, terima kasih atas pujiannya. Sudah lama sejak terakhir kali ada yang memanggilku begitu. Nyatu berkata, Tuan, saat ini semua sumber daya kita sedang difokuskan untuk membangun dunia mikroskopis nomor 2 beserta luar angkasanya. Apa memungkinkan untuk memindahkan sumber daya dan energi untuk mencoba membuktikan hipotesis tanpa bukti? Gak masalah. Klub kita mampu menyediakan banyak saluran sumber daya untuk proyek yang berbeda. Meskipun kita bisa, bukan berarti kita harus. Sebesar apa keyakinanmu tentang proyek ini? 90%. Kami telah memeriksa perhitungan kami berulang kali, namun kesimpulannya masih sama. Entah terdengar seaneh apa itu, tapi matematika tidak bisa berbohong. Benar, kita hanya perlu melakukan penelitian lapangan untuk 10% sisanya dan menggunakannya untuk membuktikan 90% kemungkinan teoritisnya. Bagus, kalian punya semangat. Kalau begitu, dengan ini aku nyatakan pembentukan resmi Komite Pengembangan Bumi Bagian Dalam. Penemuan serta penjelajahan bumi bagian dalam akan diangkat menjadi tugas prioritas pertama, pada tingkat yang sama dengan proyek asal-usul dunia kita. Dan mulai sekarang, Mendeleev, Tesla, Ampere, kalian bertiga akan menjadi anggota pendiri dan kepala peneliti dari Komite Pengembangan Bumi Bagian Dalam. Tapi karena Tesla sekarang sedang memegang posisi lain, dia tidak memilih hanya untuk anak-anak. Saya, Nikola Tesla, menginginkan semuanya. Ya, kalau mau begitu, meskipun tidak mengeksploitasi pekerja keras, akan lebih tidak masuk akal lagi. Baiklah, aku anggap ini sebagai suara kepercayaan kalian. Sekali lagi, Eternal Club perlahan berkembang lebih jauh. Begitu beberapa proyek selesai, muncul lagi proyek baru. Setelah itu, beberapa proyek lagi masih terus berlangsung. Meskipun dengan contoh yang sudah ditetapkan oleh dunia mikroskopis, masalah masih nggak bisa dihindari. Tapi aku nggak terlalu mengkhawatirkan mereka. Lagi pula, dengan sekelompok bawahan yang sangat kompeten, kesalahan macam apa yang akan datang, ditambah dengan waktu yang cukup. Penyelesaiannya tinggal menunggu waktu aja. Terus Nyatu datang. Nyatu berkata, Tuan, pengujian ruang tertutup untuk dunia mikroskopis sedang memasuki tahap akhir. Anda perlu menyisihkan waktu sekitar 1 bulan untuk membantu menguji percepatan waktu. Selain itu, Tesla telah mengajukan permintaan untuk meminjam beberapa anggota tim Falcon agar membantu pekerjaan lapangan untuk eksplorasi dunia bawah tanah. Untuk hal lainnya, minggu lalu dalam hati Luli, aku sudah cukup sibuk selama 2 minggu terakhir nih. Gurutu, bagaimana kalau kita fokus ke hal yang penting dulu? Kita masih memiliki banyak dokumen yang perlu Anda susun. Saya harap Anda tidak membuang-buang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak perlu untuk saat ini. Mari kita bicarakan bisnis dulu. Jumlah bakat yang kita pekerjakan di dalam dan luar negeri sudah melebihi puluhan ribu. Saya akan menyerahkan masalah sumber daya manusia dan manajemen bakatnya kepada Anda. Gurutu?
Tuan, saya punya permintaan. Saat ini, jumlah orang-orang berbakat di klub terus meningkat. Bukan hanya pakar industri, tetapi ada juga tokoh-tokoh sejarah di antara mereka. Jika Anda meminta saya untuk mengelola personal pada tingkat ini, saya takut saya tidak mampu untuk menanganinya. Saya dulu percaya saya bisa menangani bahkan pikiran paling cemerlang di zaman kita. Tapi sekarang, saya merasa kalau semua yang saya sebut pengetahuan hanyalah ilusi semata. Nonatu, aku tahu kalau kau selalu menjadi tipe studio. Kau belum membaca banyak novel kan? Iya itu benar. Bakat ya? Bakat. Ya, sepertimu, beberapa dari mereka ada yang unggul di atas yang lain. Ada juga yang stagnan dan terus mengenang masa lalu. Bahkan ada juga orang yang naik ke puncak dari akar rumput melalui kerja keras mereka. Kalau kami mau memahami semua jenis orang melalui suatu metode selain berkomunikasi dengan mereka, kau hanya perlu membaca biografi banyak orang. Apakah mereka elit dunia atau mereka adalah orang yang berjuang di lumpur. Sampai pada akhirnya, kehidupan dan pikiran batin yang mereka miliki bisa direkam dalam kata-kata. Buku adalah hal yang sangat luar biasa. Tuan, saya ingin mengambil cuti. Saya ingin menggunakan waktu itu untuk mengembangkan diri saya. Hah? Cuti? Nggak boleh. Aku tidak bisa kehilanganmu di saat yang krusial seperti ini. Oleh karena itu, aku sudah menyiapkan ini sebelumnya. Semua ini dikumpulkan oleh tim Falcon sesuai instruksiku. Ini kan perpustakaan. Tuan, meskipun dengan ini, saya khawatir kalau saya akan butuh waktu yang lama. Sejujurnya saya nggak tahu apakah saya bisa. Tapi apa saya bisa menjadi seseorang seperti anggota tim Falcon? Maksud saya, Gurutu, sungguh pikiran yang hebat. Aku juga memikirkan hal yang sama. Dan di sini Nyonya Tu dikasih percepatan waktu 100.000 kali. Dalam hati Luli, setelah percepatan waktu mencapai tingkat tertentu, orang tersebut memasuki kondisi yang sangat berbeda. Pada kenyataannya, saat ini, kau pasti sudah mulai belajar dalam waktu yang lama. Percepatan waktu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan akhirnya pintunya pun ditutup. Sampai jumpa besok, Gurutu. Tapi sepertinya ini cuma butuh waktu sekitar 3 jam. Sekarang kita pergi ke negara T. 2 bulan sudah berlalu sejak bencana besar yang terjadi di dunia mikroskopis nomor 1. Dengan kecepatan reproduksi manusia mikroskopis yang mengerikan, peradaban manusia kembali ke masa kejayaannya dengan cepat. Nah, sekarang kita di sini di dunia asli ya, di mana di sini ada Luli, ada Peng Hao dan juga ada si udah lama banget karakternya nggak muncul, baru muncul lagi, gue lupa lagi, nanti gue cari ya. Di sini Luli umur 29, remaining time 128 juta tahun. Akhirnya hari ini Luli memiliki modal yang cukup. Tuan, kita udah siap. Oke, ayo kita pergi. Akhirnya cukup untuk membuka sebuah alam semesta baru. Sekarang kita pergi ke Departemen Riset Dunia Mikroskopis cabang negara T. Ayo uji kualitas dunia mikroskopis. Stabil, menaikkan tekanan. Stabil, pengujian pra peluncuran selesai. Bersiap untuk memulai. Tesla bertanya, bagaimana menurut Anda Tuan? Keren bukan? Luli menjawab, kau benar-benar berhasil membuatnya ya? Iya, menakjubkan. Kau benar-benar Nikola Tesla. Bagaimana bisa kau mampu menyelesaikan proyek seperti ini dalam waktu kurang dari 1 tahun? Dengan dunia mikroskopis 1 sebagai dasar, membuat alam semesta versi mikro cuma masalah matematika dan pengulangan aja. Meskipun luas totalnya hanya beberapa ratus meter persegi, kami bahkan mampu mensimulasikan radiasi kosmiknya juga. Meski ukuran burung pipit itu kecil, dia tetap memiliki seluruh organ vitalnya. Sekarang kami ingin Anda memberinya waktu, dan bersama kita lihat lahirnya sebuah kehidupan baru. Aku sudah menunggumu untuk mengatakannya. Tuan, hati-hati, ukurannya jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Bulannya aja hanya seukuran apel. Kalau kita ceroboh dan mengubah medan magnet, saya takut kalau bumi mikroskopisnya akan... Oke, aku juga pernah menonton film seperti itu. Semua tim, bersiap untuk memulai percepatan waktu alam semesta mikro. Semua protokol darurat harus selalu siaga. Aku ulangi, semuanya. Baik pak. Hei, minggir. Lamban sekali kau, dasar jabingan kikok. Tindakan kita harus selaras dengan Tuan. Memulai prosedur revolusi diri. Ayo. Tunjukkan padaku betapa hebatnya dirimu. Terus akhirnya udah mulai. Fusi hidrogen telah dimulai. Suhu telah mencapai 4000 derajat Celcius. Konsentrasi hidrogen telah mencapai 75%. Level oksigen telah mencapai 26%. Terus percepatan waktu 100 juta kali. Terus cepetin. Sekarang kau akan menjadi planet kecil yang melahirkan kehidupan di seluruh alam semesta. Dan percepatan waktunya terus dilanjutkan. Astaga, ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Aku juga. Mendeleev berkata, jangan melamun dan perhatikan indikator garis waktunya. Kalau kita sampai melewatkan kesempatan untuk menambahkan katalis kimia agar terciptanya kehidupan, aku akan menguliti kalian hidup-hidup. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.